Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian jalur pasokan di Timur Tengah dan juga upaya menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri. Mengingat volume yang sangat besar dan situasi geopolitik global saat ini, maka muncul pertanyaan besar. Bagaimana Indonesia menempatkan kepentingan nasional di tengah tekanan politik internasional yang masih membayangi ini? Kami akan membahasnya dari perspektif hubungan internasional bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran atau UNPAD, Teguh Rezazia. Wawancara Pro 3. Pak Teguh Rezazia, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam dari UNPAD di Bandung. Iya. Kalau secara umum Anda melihat makna kunjungan Presiden ke Rusia beberapa waktu lalu terhadap posisi diplomasi Indonesia saat ini bagaimana itu Pak? Terima kasih. Ini menunjukkan kita benar-benar di tengah ya. Kita menempatkan diri dekat dengan Amerika Serikat, dengan Rusia, dengan China, dan dekat dengan Uni Eropa, dan juga dekat dengan negara-negara lain yang bersaing satu sama lain. Ini manis ini, menunjukkan kita ini benar-benar menjaga jarak dan sangat terukur. Ini kan terbukti nih pada saat beliau pulang dari Rusia, kita mendapat kepastian kan untuk mendapatkan minyak mentah dari Rusia. Ini kan suatu hal yang baik di tengah waktu yang sulit gitu. Karena tentunya kita sebelum kita ke Rusia kita sudah ada bayangan kan. Nah, bagaimana nanti kalau disanksi oleh Amerika Serikat, bagaimana kalau disanksi oleh Uni Eropa kan. Kemudian beliau juga berkunjung ke Perancis kan sesudahnya kan. Pada saat yang sama ada Menhan kita di Washington. Ini benar-benar manis ya, menunjukkan terencana sekali. Termasuk Anda menilai bagaimana keberanian Indonesia untuk mengambil komitmen 150 juta barel di tengah sanksi internasional terhadap Rusia. Gimana ini? Memang ini resiko tinggi ya, karena perjalanan itu jauh. Perjalanan itu kan memuat kapal dengan identitas yang harus jelas. Nanti parkir di mana, transit di mana, siapa kapal-kapalnya, aturan-aturan International Maritime Organization. Kemudian semua pihak itu sangat berkepentingan agar jangan sampai misi diplomatik ini tercela karena muatannya nanti tertahu ditransfer ke wilayah lain. Ini kan yang dikuatkan oleh negara-negara Iran. Jadi harapan saya ya dari Rusia itu langsung datang ke pelabuhan di Indonesia. Tidak perlu transit lagi. Kalau transit lagi nanti pihak penjualnya akan berpikir kita ini nggak bertanggung jawab gitu. Yang beli kan nama-nama atas nama pemerintah dan masyarakat kan. Dan pihak Rusia tahu kan betapa kita sedang pontang-panting saat ini kan. Tapi mereka berpikir energi mereka itu datang langsung ke Indonesia nanti untuk diolah menjadi berbagai turunannya untuk keperluan Indonesia. Misalnya mereka sudah tahu kan nanti minyak mentah ini turunannya jadi bensin, dari minyak tanah, jadi LPG, jadi aftur, minyak bakar, solar, aspal, pelumas. Ini kan tentunya kan harapan kita kan dalam kondisi sulit seperti ini kan. Minyak yang datang dari Rusia itu kita proses sendiri, tidak ada nilai tambah, memberdayakan masyarakat kita juga. Tapi Pak Rezazia, kalau kita lihat dalam konteks hubungan internasional, Indonesia mendatangi Rusia, membuat komitmen baru, kemudian ke Perancis. Sementara negara-negara lain, terutama Eropa kan juga memiliki pandangan tersendiri. Anda melihat apakah kesepakatan ini, kesepakatan energi khususnya 150 juta barel ini, murni urusan ekonomi atau memang ada pesan politik tertentu yang disampaikan oleh cara diplomasi Indonesia? Saya pikir kita ini realistis ya. Gejolak di Selat Hormuz dan juga di Timur Tengah sekitar itu membuat kita mengupayakan sumber-sumber dari manapun ya. Sepanjang sumber-sumber tersebut harganya tuh kan terjangkau. Kalaupun kompetitif kita bisa menjalaninya. Dan juga yang paling penting kan manfaatnya bagi masyarakat. Karena tujuan kita mendirikan negara ini kan melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana mungkin tiga ini dilakukan kalau energi kita nggak ada begitu kan. Tapi ini juga pelajaran gitu. Bagi kita jangan main-main dengan energi. Kita harus menggunakannya secara sistematis, secara efisien, secara efektif dan berkelanjutan. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa pertemuan dengan Rusia atau juga kesepakatan energi itu sekaligus juga menunjukkan prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif yang teruji dalam kerjasama ini, Pak? Saya pikir ya tepat sekali. Justru saat inilah Rusia ingin tahu
siapa teman-teman mereka yang benar-benar konsisten dengan prinsip-prinsip bebas aktif. Sudah dekat dengan Rusia itu dari tahun 60-an awal, gitu, dari zaman Bung Karno dengan dia, dan dia sangat menghargai sejarah. Justru di sinilah Rusia melihat pada saat negara dia tidak disukai oleh banyak negara di dunia, Indonesia datang untuk berkinerja bersama, dan untuk itu kita mendapat penghargaan dari Rusia. Kelihatan dari cara duduknya kan, presiden kita dan presiden Rusia itu jaraknya kurang dari 1 meter itu. Sedangkan kalau Rusia dengan Perancis jaraknya bisa 3 meteran itu. Yang khawatir dampak keputusan ini hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat, Pak. Gimana nih, Pak? Memang kita kan karena kedekatan jarak dengan negara-negara Barat kan, dekat secara hubungan kepresidenan, dekat dengan hubungan kenegaraan. Mereka juga melihat kok bahwa kita bukan bahwa untuk pemenuhan energi dalam negeri kita tidak hanya beli dari Rusia kan, ada dari sesama dari Barat juga. Kemudian untuk itu mereka juga melihat kalau kita beli dari Rusia dengan harga X, tentunya kita juga ada beli juga produk-produk dari mereka dengan harga sekitar itu juga. Karena memang Prancis ini antara lain negara yang paling vokal ini. Jadi kalau kita bisa pegang Prancis, kita pegang Jerman, Inggris, mereka akan berkurang ininya, tekanannya. Kadang-kadang tekanan itu bikin malu begitu. Tapi untuk itu kita juga harus realistis kan. Sama mereka juga bersaing. Misalnya begini, NATO mengkritik invasi Rusia ke Ukraina. Tapi saat yang sama mereka juga menjerit kalau menjelang Christmas kan, menjelang Natal, itu musim dingin, sedangkan energi terbatas. Ya. Diam-diam juga mereka berhubungan dengan Rusia. Mereka nggak boleh munafik lah. Jadi jadi harus sadar bahwa Indonesia itu berkinerjanya karena kebutuhan nasional, bukan untuk membiayai perang di Ukraina. Dan sekaligus apakah hal ini juga menunjukkan atau memperkokoh posisi Indonesia bahkan sebagai negara atau pemimpin di Global South, negara-negara dengan perkembangan tetapi memiliki sumber daya yang cukup banyak, Pak? Gimana? Memang ini jadi peringatan bagi kita semua ya. Jangan take for granted. Jangan menganggap ini pada saat kita benar-benar terpuruk akan dengan mudahnya mendapat dukungan dari luar. Enggak juga. Luar itu kita bersaing dengan banyak negara sekaligus kan. Tapi hendaknya menjadi peringatan lah bahwa energi ini sebisa mungkin kita swasembada. Kita masih banyak sumur-sumur Belanda itu yang kering tapi masih bisa digali dengan teknologi yang lebih baru. Juga banyak energi kita yang belum optimal, energi matahari lah, energi angin lah, energi gunung api lah. Ini kan yang harusnya kita optimalkan ya. Ini sudah tiba saatnya lah kita memperkuat STEM itu, Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu harus sangat bagus sehingga kedepannya anak-anak Indonesia itu bisa berdaulat secara teknologi, kemudian tidak tergantung lagi pada sumber-sumber dari luar. Atau momentum kesepakatan energi dengan Rusia ini sekaligus bisa dikatakan sebagai momentum membuka pintu masuk untuk kolaborasi di sektor yang lain ini, Pak, selain energi. Tepat sekali. Gimana memang itulah tujuan kita berhubungan dengan semua negara di dunia kan. Dengan Rusia kita punya kerangka kan, namanya itu Comprehensive Strategic Partnership kan. Itu urusannya panjang itu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga energi kan. Dan untuk itu ini hendaknya menjadi momentum bahwa Rusia tahu kebutuhan kita dan juga kita tahu kemampuan Rusia, sehingga nanti berujung kepada berbagai pelatihan, berujung kepada berbagai kerjasama multi-billion dollar di sini dan di sana. Dan kita ketahui kok Rusia itu kalau mau membantu suatu negara dia tuh nggak tanggung-tanggung, nggak mempertanyakan bagaimana praktek HAM, bagaimana praktek demokrasi. Mereka nggak nanya. Begitu mereka yakin dengan Presiden Indonesia, langsung kontrak itu dibuat, langsung komitmen itu dibuat, dan barang itu langsung datang gitu. Ini hebatnya Rusia ini. Mereka benar-benar bangsa yang besar dan kita harus menghargai sejarah hubungan kita dengan Rusia tersebut. Ya, dan sejauh mana kita membutuhkan jaminan keamanan jalur distribusi minyak yang kita beli, yang kita ambil dari Rusia ini betul-betul sampai menuju ke Indonesia nanti, Pak? Untuk itu kan kita pertama harus menguasai laut-laut kita sendiri kan, selat-selat kita sendiri harus kita kuasai sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang negatif di wilayah tersebut. Kemudian pada saat yang sama kita harus juga membaca peta. Pada saat kita membuat kontrak dengan Pertamina, kita juga kontrak dengan Rusia. Tentunya kita juga sudah menjelaskan kepada mereka jalur-jalur yang akan ditempuh, kemudian transaksinya seperti apa, kemudian juga asuransinya seperti apa. Kemudian kita
berhubungan diplomatik dengan yang baik dengan negara-negara di sekitar, sehingga tidak ada potensi misalnya perompakan, tidak ada motivasi serangan lewat peluru kendali. Disitulah perlunya memang hubungan Indonesia dengan semua negara di dunia itu berjalan baik, berjalan terukur, dan ini memang harganya mahal ini. Kepala negara harus banyak ke luar negeri, salaman gitu. Memang kita jangan hanya lihat salamannya, tapi kerangkanya itu apa, dan ini memang yang harus dimengerti oleh masyarakat umum. Oke. Negara lain nggak apa-apa, ASEAN aman-aman aja Pak ya, karena ada Asian Way, kita berlindung bisa di situ ya. Dan beberapa negara ASEAN juga memiliki hubungan dagang kok dengan Rusia. Jadi secara umum aman, tetapi apa saran Anda secara keseluruhan agar Indonesia itu lebih memperkuat kedaulatan di mata global ini Pak? Tepat sekali, karena Indonesia yang kuat itu kan akan memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitarnya kan. Istilahnya itu national resilience berhubungan dengan regional resilience. Dan untuk itu Indonesia yang kuat, Indonesia yang damai, berdaulat, bersatu, kokoh, dan berwibawa itu akan memberikan ini bonus kepada lingkungan sekitarnya. Dan terutama sekali kita harus benar-benar bisa menjaga kedaulatan. Misalnya sekarang kita ketahui bersama, TNI kita itu kan masih berkinerja sebatas minimum essential force. Ini memang belum ideal, maka kedepannya dirubah minimum essential force menjadi qualified essential force, dan untuk itu kita juga meningkatkan ini kemampuan ini alutsista. Misalnya kita jujur aja deh, perang modern, perang di Iran AS kan mengajarkan kita kan bahwa penguasaan udara itu penting, dan untuk itu kita perlu melengkapinya dengan ini dengan unmanned aerial vehicle. Baik. Itu pesawat tanpa awak yang bisa terbang non-stop itu di pulau-pulau besar itu, dan pesawat tanpa awak ini terintegrasi dengan TNI, dan demikian kita bisa memonitor wilayah kita. Kemudian juga jangan lupa rudal balistik itu perlu dipasang di pulau-pulau terluar itu. Baik Pak. Ya. Pak Teguh Rezazia, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya. Demikian tadi pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teguh Rezazia.